Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak-hak tersangka dan terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di setiap tingkatan, mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkatan pengadilan. Jadi hak-hak tersangka atau terdakwa ini bisa dilihat di pasal 50 sampai pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekarang kita mulai dari pasal 50. Pasal 50 ayat 1, tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Ayat 2-nya, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Masih di pasal 50 ayat 3, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Oke, jadi di bagian pasal 50 ini sangatlah penting. Ini juga memberikan kepastian hukum supaya kasus seseorang itu tidak gantung berlama-lama gitu. Misalnya begini kan, otomatis kalau seseorang sudah jadi tersangka, tidak menutup kemungkinan dia itu ditahan. Nah, kalau selama dia ditahan, tidak ada kepastian hukum, berarti kasusnya bisa tergantung. Kalau kasusnya bergantung lama-lama tanpa ada kepastian hukum, ini akan mempengaruhi kehidupan dia. Misalnya pekerjaan dia terganggu, penghasilan dia menurun, bahkan sama sekali tidak ada. Terus dia tidak bisa berkumpul lagi dengan banyak orang, tidak bisa berbicara bebas gitu. Makanya pasal ini harus diatur. Selanjutnya pasal 51, untuk mempersiapkan pembelaan, huruf A, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Huruf B, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Oke. Jadi kalau misalnya tersangka ini tidak memahami atau tidak mengerti bahasa Indonesia, maka dia harus diberitahukan dengan jelas oleh penyidik tentang kasusnya, terus dia disangkakan dengan kasus apa begitu, itu harus diberitahukan dengan jelas. Atau misalnya tersangka ini orang asing, orang luar Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, juga harus diberitahu dengan jelas tentang sangkaan yang diberikan kepada dia. Terus di pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Jadi dia tidak bisa diintervensi, tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksakan. Jadi dia berhak untuk memberikan keterangan sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya di pasal 53 ayat 1, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimasukkan dalam pasal 177. Terus di pasal 53 ayat 2, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 178. Nanti baru saya jelaskan lagi yang di pasal 177 dan 178. Jadi penjelasan dari pasal 53 ini, ayat 1 dan 2 ini, bagi mereka yang tidak berbahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Indonesia, maka mereka punya hak untuk mendapat juru bahasa. Terus bagi mereka yang bisu atau tuli juga sama, mereka juga harus mendapatkan juru bahasa untuk bisa membantu proses pemeriksaan terhadap mereka. Jadi kalau untuk pasal 53 ayat 2 ini, kalau misalnya ada orang bisu gitu kan, dia bisu berarti dia tidak bisa bicara, tapi dia bisa menulis, maka dalam setiap pemeriksaan, dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik dari penyidikan, penuntut, misalnya pengadilan, itu pakai tulis menulis. Jadi hakim atau jaksa atau polisi itu melakukan pemeriksaan dengan tulis. Terus nanti si tersangka itu juga balas menulis, karena dia kan tidak bisa berbicara. Oke, sekarang kita lanjut ke pasal 54. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi mulai dari tingkat pemeriksaan di penyidikan itu, seseorang tersangka itu sudah harus didampingi oleh kuasa hukumnya.
penyidik itu punya kewajiban ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka itu harus menanyakan dulu apakah saudara sudah siap untuk didamping oleh kuasa hukum atau tidak. Nah, itu harus ditanyakan oleh penyidik. Terus pasal 55, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Ya, jadi di setiap tingkat pemeriksaan itu tersangka itu dia punya hak untuk menentukan siapa yang bisa mendampingi dia sebagai kuasa hukum. Jadi tidak ada orang, baik penyidik ataupun penuntut umum tidak punya hak untuk menentukan siapa yang bisa mendampingi tersangka. Tapi tersangka sendiri yang bebas untuk menentukan siapa yang bisa mendampingi dia. Oke, di pasal 56 ayat 1, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. Nah, itu sudah jelas. Terus di ayat 2-nya, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Jadi bantuan dengan cuma-cuma itu seperti di LBH itu juga diberikan secara cuma-cuma. Itu diberikan kepada mereka yang tidak mampu untuk mendatangkan sendiri penasihat hukumnya. Terus pasal 57 ayat 1, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 57 ayat 2, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negara dalam menghadapi proses perkaranya. Oke, jadi di pasal 57 ayat 1, tersangka punya hak untuk menghubungi penasihat hukumnya. Terus di ayat 2-nya, tersangka atau terdakwa dalam hal ini orang asing, dia punya hak untuk menghubungi kedutaan negaranya yang ada di Jakarta gitu kan. Dia punya hak untuk menghubungi. Terus di pasal 58, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Jadi selama dalam proses penahanan di setiap tingkatan pemeriksaan, si tersangka ini punya hak atau berhak untuk berobat kalau dia sakit. Jadi dia bisa keluar izin keluar untuk ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya, atau bisa dia mendatangkan dokter pribadinya ke tempat penahanannya. Oke, berikutnya pasal 59. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Jadi setelah dia ditahan, dia punya hak, si tersangka ini punya hak untuk menghubungi keluarga atau orang yang serumahnya dengan dia untuk segera secepatnya memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Pasal 60, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Jadi selama dalam proses penahanan di setiap tingkatan pemeriksaan, si tersangka ini punya hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Pasal 61, tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Jadi di sini si tersangka ini punya hak untuk menerima siapapun, entah itu keluarga maupun orang yang bukan keluarga. Yang artinya orang bukan keluarga di sini mungkin saja yang datang berkunjung atau mengunjungi si tersangka ini adalah teman rekan kerjanya. Mungkin kedatangan mereka ini berkaitan dengan pekerjaan tersangka ini. Karena selama tersangka ini ditahankan, jelas pekerjaan dia kan terganggu. Dia tidak bekerja lagi. Begitu kira-kiranya. Terus pasal 62 ayat 1, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Jadi di pasal 60 ayat 1 ini mungkin surat sudah tidak digunakan lagi di era sekarang. Mungkin zaman sekarang orang via handphone gitu.
Terus di ayat 2-nya masih di pasal 62, surat menyurat antara tersangka terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, terkecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Jadi ketika proses pengiriman surat menyurat itu dari luar masuk ke dalam tahanan atau dari dalam tahanan keluar, itu petugas tidak punya hak untuk melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap isi surat tersebut, kecuali patut diduga bahwa surat itu digunakan untuk menyalahgunakan sesuatu hal gitu. Di ayat 3 masih di pasal 62, dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara. Hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirim setelah dibubuhi oleh cap yang berbunyi telah ditilik. Oke, lanjut ke pasal 63. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Jadi, selama dalam proses penahanan di setiap tingkat pemeriksaan, itu si tersangka itu punya hak untuk mendapat kunjungan dari rohaniwan, entah itu dari pastor, romo, pendeta, ustadz, dan lain sebagainya. Terus di pasal 64, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Ya, alasannya supaya diketahui oleh publik, supaya publik bisa tahu kasus persoalan seperti apa dan putusan dari pengadilan seperti apa yang diterima oleh tersangka. Pasal 65, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atas seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Jadi di sini si tersangka punya hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kasusnya itu. Nah, pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 67, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan, hukum yang menyangkut masalah kurang tepat penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Ketika di putusan pengadilan tingkat pertama, kalau si tersangka merasa kurang puas, tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat pertama itu, maka si tersangka punya hak untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pasal 68. Ini pasal yang terakhir. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Jadi begini, ketika dalam putusan pengadilan tersangka ini dinyatakan tidak bersalah, maka tersangka ini berhak untuk mendapat ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi maksudnya begini, selama proses dia ditahan itu kan dia tidak bekerja. Selama proses dari penahanan sampai pada pengadilan itu kan dia tidak bekerja, pekerjaannya terganggu, penghasilannya menurun bahkan sama sekali tidak ada, maka dia punya hak untuk mendapat ganti rugi karena penghasilannya dia berkurang. Terus rehabilitasi ini kan memulihkan nama baiknya. Jadi di sini dia punya hak untuk memulihkan nama baiknya. Dia punya hak untuk memulihkan nama baiknya karena nama baiknya tercoreng selama dia ditahan. Dia sudah disangkakan telah melakukan sebuah kejahatan. Ternyata hasil pemeriksaan, pembuktian di persidangan, putusannya dia dinyatakan bebas. Artinya bahwa dia tidak bersalah. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman. Dan ini untuk menjadi pelajaran kita bersama. Bila kalian punya sanak saudara, keluarga, kenalan mungkin tersangkut kasus, ya dia bisa belajar di pasal 50 KUHP ini. Dia bisa mengetahui apa-apa saja hak-hak tersangka atau terdakwa selama di tahanan di setiap tingkatan pemeriksaan sampai pada tingkat pengadilan. Oke, ini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila ada komen, saran, kritikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.